Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana Gimana Pak kabarnya, Heru? Ibu? Alhamdulillah ini Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, Baik, walaupun banyak kegiatan, ada terutama di kegiatan. sekolah. Mhm, mhm, Tapi mhm. saya hari ini mau meminta waktunya buat Ibu, bisa Ibu. Alhamdulillah bisa Pak kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita bicarakan siang hari ini Pak? Yang akan kita bicarakan hari ini terkait masalah yang ada di kelas saya, Bu. Jadi Hmm, mhm, nantinya mhm, saya ingin menemukan berbagi dengan Ibu, kemudian mhm, mhm, mudah-mudahan mhm. bisa menemukan solusi permasalahan saya ini, Bu. Iya, iya. Terus kira-kira nih sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tujuan dari hasil obrolan obrolan kita itu nanti apa yang pengen Bapak dapet gitu? Jangan sampai kita ngobrol ngalur ngidul, tapi ternyata nggak ada hasil gitu kan. Kira-kira apa nih yang pengen Bapak dapet dari hasil obrolan kita siang kali ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, oke, baik, 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 ya mudah-mudahan ya Pak ya, obrolan kita siang kali ini ada hasil lah ya Pak, pencerahan lah baik untuk Bapak maupun Ya, untuk saya sendiri, kita sharing lah ya ya, Pak ya. mudah-mudahan seperti itu. Ya, Baik, heeh. Gimana Pak? Tadi kan Bapak cerita tuh, masalah ya, apa sih, masalahnya Pak kalau iya, boleh kebetulan. tahu? Eh, Tapi dulu ini ya. Ya, kebetulan ini saya punya permasalahan, punya unek-unek terkait Mhm, mhm, mhm. pembelajaran saya di kelas, Bu. Jadi Mmm, saya ada permasalahan terutama tentang pembelajaran saya di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. gitu, mhm, mhm. Mhm, ya Bapak Jadi lanjut. dalam pelajaran bahasa Inggris saya Mhm. eh, ada beberapa masalah, diantaranya minat siswa saya terhadap mapel bahasa Inggris di kelas 6, Bu. Saya ingin ketahui di kelas 6 di sekolah saya baru menerapkan kurikulum merdeka. Kalau kelas 1, 2, 4, 5 kan sudah duluan, sudah 2 tahun yang Mhm, kemarin mhm, mereka mhm. menerapkan pelajaran kurikulum merdeka, sedangkan di kelas 6 baru tahun ajaran sekarang dimulai dari Juli ini, Bu. Gitu, mhm, 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 mhm. Jadi ini ya Pak ya, minat, terhadap pelajaran bahasa Inggris gitu ya Pak ya? Kalau tadi yang Bapak cerita itu barusan, Ya, bener ya betul. Pak? Mhm, mhm. Jadi, Nah, ya, jadi eee minat anak didik saya, murid-murid saya di kelas 6 terutama kurang antusias ketika pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Inggris gitu. terutama ketika uh, menggunakan media alat elektronik atau gadget, ya. Jadi Mhm, mhm, mhm. sepertinya mereka tidak apa indikatornya jarang, sebagian besar tidak mengerjakan tugas tersebut. Gitu ya. Terus jadi, minat, bahasa Inggris apa, kepada pelajaran bahasa Inggris ini dikatakan kurang karena Bapak lihat dari apa sih tadi, indikatornya apa Pak? Mohon maaf? Nilai ya? Nilainya kurang maksimal ya Pak ya? Tugas-tugasnya ya kurang, Tugas-tugasnya? tidak maksimal, tugasnya sebagian besar tidak mengumpulkan, tidak mengerjakan. Mmm, mhm, mhm. Jadi dari 60 siswa itu Mhm, mhm, hanya mhm. sekitar 20-an lebih lah yang mau
mengerjakan tugas dengan benar, dengan baik dan benar sesuai Dengan baik waktu. dan benar ya, seperti itu. Nah, terus, bisa nggak Bapak ceritakan itu proses pembelajaran bahasa Inggrisnya gimana tuh, Pak, di kelas? Kan tadi minat anaknya kurang ya, pastinya kalau mungkin kalau bisa saya bayangkan kalau minatnya kurang kan berarti anak-anak kayaknya kurang semangat gitu ya, Pak, ya? Bisa nggak Bapak Ya, ceritakan gimana sih suasana pembelajaran di kelasnya gitu? jadi setiap jam mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 6 Mhm, ini mhm, mhm. kan seminggu sekali Bu ya, 2 jam pelajaran untuk mapel bahasa Mhm, Inggris. Jadi setiap pertemuan tersebut saya kebetulan kan menerapkan kurikulum merdeka dengan modul ajar atau RPP yang kita pelajari di PGP ini ya, mhm, mhm, yaitu mhm. salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan banyak media kontennya ya. Mhm, mhm, mhm. Diferensiasi kontennya saya gunakan berbagai macam variasi, diantaranya adalah penggunaan gadget, HP, Mhm, media mhm, sosial, YouTube, dan sebagainya. Tapi justru malah antusiasmenya kurang dari mereka itu. Jadi kalau di sekolah sebelumnya, justru ketika kita menggunakan media yang beraneka ragam, mereka mhm, senang, mhm. malah Senang ya? bersemangat belajar ya. Nah, di Mhm, sekolah mhm, ini mhm. yang baru saya tempati, memang sebaliknya Bu. Oh gitu. Dari di pengumpulan tugas, pengerjaan soal juga tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Udah tercapai ya. Mmm. Nah, tadi kan, Bapak sudah jelaskan bahwa, Bapak sudah coba ya pakai media, pakai video bahkan ya, Pak, ya, tapi anak-anak tetap, nggak minat gitu ya, Pak, ya, terhadap pelajaran bahasa Ya Inggris. betul. Heeh. Ya. Menurut Bapak, kira-kira itu kok bisa sih, Pak, anak-anak kayak gitu? Padahal kan kalau kita pakai video, pakai YouTube gitu ya, itu kan lebih menarik ya seharusnya ya kalau Ya, ya kalau bagi betul. saya sih heeh, tapi kok, Hmm. eee, bagi dari Bapak ceritakan bahwa anak-anak justru kurang antusias gitu. Kira-kira menurut Bapak, itu penyebabnya apa tuh, Pak? Apa karena memang videonya yang kurang lama durasinya atau bagaimana gitu kira-kira kalau Bapak ingat-ingat gitu? Eh, dari pengamatan saya, semua sumber belajar, media pembelajaran, metode saya sudah yang terbaik ya, yang Mhm, video mhm, mhm. juga saya tidak terlalu lama, videonya video untuk anak-anak, Mhm, jadi mhm, mhm. eh, sudah dibuat semenarik mungkin, gambar-gambar juga sesuai benda-benda yang konkret, Mhm, misalnya mhm, dalam mhm. grammarnya ya, kosakata, saya selain mengajarkan cara spelling atau cara membaca, cara mengucapkan, saya juga menampilkan gambar, komik, video untuk mempermudah pemahaman anak terhadap materi tersebut. Tapi eh, tingkat pemahaman mereka masih jauh dari tujuan pembelajaran yang saya rencanakan di RPP tersebut. Jadi Mmm. akhirnya saya merasa ada yang kurang ini. Mhm, mhm, Sedangkan mhm. apa yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan eh, PP, CP, medianya pun sudah beraneka macam, bervariasi. Sepertinya mungkin saya nggak di sekolah ini tidak cocok dengan penggunaan media tersebut. Sepertinya. Jadi Mmm. mungkin ada hal lain kayaknya nih, sepertinya ada faktor lain yang membuat anak tidak kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Ada faktor-faktor lain sepertinya yang menurut pengamatan saya karena saya sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah sangat paling terbaik yang saya sampaikan kepada siswa. Mhm, mhm. Penggunaan media, penggunaan metode,
penggunaan sumber belajarnya itu udah saya sajikan dengan sebaik mungkin. Jadi Hmm. menurut saya ada beberapa faktor lain yang mungkin membuat anak didik saya atau murid saya itu kurang berminat terhadap pelajaran Ya, bahasa Inggris. baik baik. Ya, pokoknya Bapak udah berusaha lah ya gitu pakai media, Ya, alat peraga, gambar, video gitu supaya pokoknya pembelajaran itu didesain lah semenarik mungkin. Nah, ya. tadi Bapak cerita ada faktor-faktor lain. Nah, kira-kira nih kan Bapak yang lebih tahu nih situasi di kelas Bapak ya. Nah, kira-kira faktor Mhm. faktor lainnya itu apa Pak? Apakah mungkin keluarga kah, lingkungan rumah kah, atau memang dari anaknya sendiri atau bagaimana gitu, Pak? Atau kondisi kelas yang Ya, ya, memang ya. gitu, coba. Jadi ketika pertama saya datang ke sekolah ini, saya temukan ternyata lingkungan sekolah kami itu memiliki budaya lokal yang masih memegang prinsip fanatisme terhadap hal-hal yang berbau teknologi. Oh, iya iya. Bisa disebutkan itu apa? Aliran aspek bu ya, Mhm aspek mhm lah mhm, iya kalau kata orang orang sini. iya Jadi iya. lingkungan kami budaya lokal di sini eh, masih anti terhadap hal-hal yang berbau teknologi seperti gadget, televisi, Mhm 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 mhm. audio system dan sebagainya. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor mungkin ibu ya Iya 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 bisa. terkait pembelajaran yang saya terapkan karena di pembelajaran saya selalu menggunakan media yang beraneka ragam. Salah satunya adalah sebagai guru penggerak saya harus menguasai IT dong bu ya. Iya betul betul Jadi betul, saya Pak. Mhm. saya menerapkannya di kelas menggunakan proyektor, sound system, dan pemberian tugas juga baik itu kelompok maupun individu. Saya berusaha semaksimal mungkin menerapkannya menggunakan gadget, salah satunya Mhm HP mhm mhm. atau televisi dan sebagainya. Iya iya Sedangkan iya. warga di sini ada banyak yang anti penggunaan TV tersebut TV seperti ya, heeh heeh. HP HP, atau iya pengeras iya. suara bu ya. Mhm mhm mhm. Jadi akhirnya anak-anak juga karena pengaruh dari paham dari keluarga, orang tua, kiainya juga jadi kurang berminat terhadap metode atau media pembelajaran tadi. Mhm Yang mhm. kemungkinan minat terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya jadi kurang. Kurang ya, Pak, ya, betul betul. Hmm. Jadi, saya simpulkan dari yang tadi Bapak jelaskan itu ini ya, intinya lingkungan masyarakatnya tidak kurang, apa ya, tadi aspek itu tadi ya, Pak, ya. Jadi Iya terhadap, betul. kemajuan teknologi, jadi kayaknya tidak mendukung gitu ya, Pak, ya. Iya sih, Iya betul betul. saya bisa membayangkan karena kebetulan, keluarga saya juga ada yang memiliki paham seperti itu, ya agak repot juga, Pak, ya memang, saya bisa membayangkan, Nah, kemudian selain itu, Pak, kan tadi, apa namanya, lingkungan ya, aspek tadi, jadi Bapak dalam menggunakan video atau mungkin, gadgetnya itu jadi terbatas karena tidak didukung oleh, orang tua ya, orang tua siswa ya. Iya betul. Nah, Nah, ada lagi nggak Pak, yang menyebabkan minat anak terhadap bahasa Inggris itu jadi kurang gitu, Pak? oh iya ada lagi satu lagi Bu nih di sekolah saya kebetulan jumlah siswanya lumayan banyak tiap rombel itu saya Mhm mengajar di mhm. kelas 6 itu jumlah siswa 62 siswa. 62 62 satu kelas? ya, satu kelas Bu. Oh, ya, Jadi mhm. ketika masuk kelas ada siswa yang satu meja duduk bertiga. Oh, ya, Jadi jadi ketika saya heeh, buat kelompok pun berbentuk kelompok, ketika pembelajaran berdiferensiasi saya buat kelompok mhm mhm. itu tetap tidak maksimal Bu.
Oh, karena ketika duduk berkelompok pun mereka masih harus berdesak-desakan. iya iya Kelompok iya satu iya. dengan yang lainnya itu terlalu berdekatan, akhirnya banyak Mhm, yang tidak fokus karena bercanda, karena terganggu tempat duduknya, karena kesenggol dan sebagainya. mhm mhm mhm. Malah Iya, mereka banyak bermainnya daripada memperhatikan pelajaran di kelas tadi. mhm mhm. Ya sepertinya itu juga salah satunya, karena jumlah siswa yang banyak kali Bu ya Iya iya, heeh. di kelas saya. Berarti, ini ya, Pak, ya, kelas gemuk ya, Pak, ya? Ya betul, kelas gemuk 62 orang ya. 62 orang. Heeh, wah, saya Ya itu ngebayanginnya kan kayak salah ekstra ini. satunya apa kekurangan sarana dan prasarana di sekolah juga ya. Itu bisa ya. Mmm, mhm Karena mhm mhm. kekurangan ruang kelas Bu ya. Mhm mhm mhm. Akhirnya kita masukkan ke dalam satu kelas terlalu banyak Bu ya. Iya iya iya. Jadi padat ya, Pak, ya? Mhm, Ya pada heeh jadi heeh. proses pembelajaran pun tidak maksimal kayaknya Bu. Tidak maksimal ya. Baik, jadi, Ya, tadi ya. dari penjelasan Bapak yang pertama lingkungan ya, lingkungan, orang tua lah intinya, itu tidak terlalu mendukung dengan, gadget, dengan, kecanggihan teknologi gitu ya, karena memang kan tadi Bapak ceritakan di lingkungan Bapak itu aspek ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua, kelas gemuk ya, Pak, ya, Ya 62, betul. gurunya Ya, satu. satu Bu. Wah, lumayan itu, Pak, heeh. Iya, kemudian yang ketiga, kurang sarana dan prasarana ya, Pak, ya? Iya iya. Seperti itu ya, Pak, ya? Ya betul Bu. Jadi ya yang tadi saya sebutkan beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa siswa saya tidak kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Inggris dan tujuan pembelajaran target saya itu tidak tercapai. Ya salah satu faktor-faktornya mungkin tadi yang sudah disebutkan yaitu pertama Iya budaya iya. lokal, kedua memang Mhm, kelasnya terlalu gemuk, dan yang ketiga sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Salah kurang satunya memadai. ruang kelas yang kurang ya Bu ya. Iya iya, betul betul. Iya, jadi itu ya, Pak, apa namanya, jadi Bapak bisa sudah punya gambaran ya, penyebab, kenapa sih kok, minat kepada Iya pembelajaran bahasa betul. Inggris Bisa. itu, Jadi tidak ada sa- dari obrolan tadi memang akhirnya saya bisa itu tadi faktor salah satu penyebabnya. Nah, lalu nih kira-kira nih, setelah Bapak kan udah tahu nih penyebab-penyebabnya, strategi apa nih kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan supaya nih ke depannya nih ketika Bapak ngajar bahasa Inggris itu minat anak terhadap pelajaran bahasa Inggris tuh, meningkat gitu, Pak, kira-kira nih, gambaran Bapak nih, rencana Bapak nih, "Ah, besok saya ngajar bahasa Inggris mau ngapain ya, mau gimana ya?" Gitu. Kira-kira gimana tuh rencana Bapak? Rencana saya ke depannya supaya meningkatkan kualitas pemahaman siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6, salah satunya adalah mengenai metode sumber media pembelajaran yang Mhm, saya minimalisirkan menggunakan media gadget ya. Eh, HP, TV, dan sebagainya. Jadi saya minimalisirkan itu, saya akan lebih menggunakan alat peraga yang sederhana dan tidak bersinggungan dengan budaya lokal. mhm Misalnya mhm eh, media film, video itu saya ganti dengan komik atau gambar ataupun poster. Ya, jadi lebih di bobotnya lebih diperbanyak ke situ. Walaupun mhm untuk penggunaan media film tetap saya gunakan, tapi bobotnya dikurangi dan tidak dibawa ke rumah ya, Bu ya. Jadi mhm. tugas-tugas yang berhubungan dengan eh, teknologi, gadget dan sebagainya
saya tidak gunakan atau tidak saya terapkan ketika untuk dikerjakan di rumah. Karena ketika mereka mengerjakan di rumah, otomatis tidak ada sarana di rumah mereka karena orang tuanya tidak menyediakan TV, tidak menyediakan handphone, tidak menyediakan internet juga kan Bu ya. Jadi percuma kalau saya ngasih tugas kerjakan di rumah dari video ini. Nah, ini justru bertentangan dengan budaya mereka. Jadi Iya, ketika saya ngasih tugas ke rumah, mungkin hanya tugas tertulis mhm, atau diskusi kelompok dan sebagainya. Proyek membuat sesuatu proyek itu tidak harus menggunakan gadget, manual aja. mhm, Mungkin seperti itu Bu ya. iya iya Itu betul. yang pertama. Kemudian terkait penyebab yang kedua, saya akan mendesain kelas itu dari satu rombel yang berjumlah 62 itu saya akan rubah, saya pisahkan menjadi dua rombel. Iya, 2 Tadinya rombel. 62 saya buat dua kelas, rombel A dan rombel B. Kelas A 31, kelas B 31. Jadi saya buat dua shift tuh sepertinya bisa tuh. Jadi saya supaya pembelajaran di kelas maksimal, tidak mepek, tidak numpuk, anak lebih fokus, guru juga tidak terlalu capek mengontrol yang 62 orang itu. Saya buat jadi dua rombel A dan B, jumlahnya masing-masing 31. Itu yang kedua. Untuk yang ketiganya, saya akan pengadaan sarana pendukung untuk proses pembelajaran di kelas saya yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris, misalnya pengadaan kamus, Bu. Kampus, oh Saya iya kampus ya. pengadaan kamus ya penting karena perbendaharaan kata siswa di saya masih sedikit karena baru Mhm, tahun pertama mereka belajar bahasa Inggris. Inggris ya. Jadi itu mungkin rencana yang akan saya lakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan pemahaman bahasa Inggris siswa saya di kelas saya. Ya, saya tahu, baik. Iya, jadi, rencana-rencana Bapak nih, di antaranya ya, yang pertama tadi, meminimalisir penggunaan gadget ya, apalagi untuk ketika tugas di rumah ya, Pak, ya? Jadi Iya betul. lebih kepada diskusi kelompok tadi ya, kemudian yang kedua, eee, mendesain, kelas menjadi 2 rombel. Jadi, kelas yang tadinya gemuk tuh 62 akan dipisah ya, Pak, ya, jadi rombel A dan rombel B, supaya tadi, mungkin lebih maksimal ya, Pak, ya, nanti proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana seperti kamus yang tadi Bapak sebutkan untuk, menambah perbendaharaan, kata ya siswa terutama dalam, bahasa Inggris ya, Pak, ya? Seperti itu ya, Pak, ya, tadi ya? Ya betul betul betul. Oke. Nah nah, menurut Bapak nih dari ketiga strategi yang tadi Bapak sudah sampaikan, yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Apa salah satunya, apa ketiganya yang kira-kira paling mungkin dalam waktu dekat ini gitu, Pak? Dalam waktu dekat ini kira-kira rencana saya yang pertama mungkin akan saya langsung terapkan Bu ya. Dari analisis tadi saya bisa menerapkan di kelas di pertemuan berikutnya tentang penggunaan medianya. Nah, itu akan saya terapkan. Saya akan buat media yang lain selain penggunaan media gadget tadi. Kemudian yang kedua, pembagian rombel juga mungkin saya akan menghubungi operator sekolah saya untuk membagi kelas itu. Jumlah maksimalnya jangan sampai di atas 3. 10 ya, Dan ya. yang ketiga mengenai sarana dan prasarana, mungkin ini jangka panjang Bu ya, karena anggaran BOS tidak bisa
langsung tiba-tiba dimasukkan Iya, karena harus dibuat dulu rencana berkas ya. arkasnya ya Bu ya. Ini Mhm. tahun anggaran 2025 baru akan saya masukkan pengajuan pengadaan kamus bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Iya iya, betul Pak. Jadi, eee, dalam waktu dekat ini 2 kemungkinan ya yang bisa Ya, diterapkan. Karena kan untuk pengadaan kamus itu tadi, seperti yang Bapak sampaikan terbentur dengan ARKAD ya, itu kan nanti harus pengajuan dulu dan, ya. lain-lain ya. Heeh. Nah, tadi Bapak, singgung, yang dapat kira-kira Bapak akan meminta operator nih untuk mungkin lebih kepada pembagian rombel ya, Pak, ya? Iya betul. Nah, kira-kira selain operator, siapa lagi nih orang yang bisa Bapak hubungi atau orang yang bisa, Bapak ajak untuk, merealisasikan, rencana Bapak ini, selain operator sekolah yang tadi Bapak sebut? Ya tentu saja wali kelas juga Bu, wali kelas 6. Wali kelasnya ya? Ini terkait anggaran biaya juga. Jadi pembagian rombel itu kan otomatis butuh guru juga apa ya Bu. Ketika satu guru, kalau dua rombel berarti kan harus butuh dua guru tuh ya. Jadi ketika ada rombel A, rombel B, yang A kan mungkin oleh guru yang awalnya sudah mengajar di kelas tersebut, rombel B-nya kita akan mencari solusi, kita akan berbicara dengan rekan-rekan guru semuanya di sekolah saya, seluruh karyawan, seluruh rekan guru, saya akan membicarakan mengenai pembagian rombel ini dan pemetaan pembagian tugas guru-guru yang baru. Misalnya shift 1 pagi, shift 2-nya siapa, shift Mmm, satunya kelas A-nya siapa, wali kelasnya. Kalau di SD kan ada wali kelas tuh ya, bukan mapel, mapel hanya bahasa Inggris saja. Jadi yang saya hubungi nanti ya seluruh dewan guru dan karyawan. Otomatis komite juga harus mengetahui Bu, kita akan rapat dengan komite, dewan guru dan karyawan terkait kebijakan pembagian rombel ini. Di komite orang tua juga harus tahu kenapa anak saya dipisah, kenapa saya masuk siang dan sebagainya. Jadi pihak-pihak tersebutlah yang tadi yang saya sebutkan dari guru, karyawan, komite, itu operator, itu harus kita musyawarahkan mengenai pembagian ruang kelas ini. Itu mungkin itu orang-orang yang saya. iya betul, Kak. Jadi operator, wali kelas, orang tua ya, komite intinya adalah pemangku kepentingan di sekolah ya mungkin ya Pak ya, stakeholder Ya, gitu ya, ya betul. seluruhnya dilibatkan dalam, rencana, Bapak ini. Oke baik, komitmen Bapak sendiri terhadap rencana-rencana Bapak ini bagaimana ke depannya? Dan ke depannya komitmen saya, kebetulan saya mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu ya. Oh Jadi iya Bapak, luar biasa. jadi komitmen saya nanti ke depannya terkait rencana tadi Bu ya. Saya insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan itu, dan ketika pembagian kelas itu ada konsekuensinya, ada beberapa anggaran yang harus saya keluarkan, dan insya Allah itu akan saya keluarkan ketika misalnya ada jam siang, shift siang, ya otomatis ada sekedar tambahan untuk transport Bu ya, untuk Iya, guru yang full day, yang mhm tadinya kebetulan di sekolah saya masih banyak guru honor tuh ya. Jadi ketika full day ya otomatis saya akan memberikan tambahan untuk transport mereka, untuk tambahan untuk makan siang dan sebagainya. Konsumsinya juga penting kan, untuk mereka butuh energi ekstra untuk mengajar dari pagi sampai sore kan ya. Jadi mhm. itu komitmen saya selaku penanggung jawab di sekolah ini. Ya, komitmen saya tadi ketika saya mengajak guru-guru untuk membagi rombel menjadi dua rombel, Mhm mhm. otomatis ada konsekuensi yang lain, ada tambahan anggaran juga, dan itu akan saya
ajukan ke bendahara bos dan kontrak itu dimasukkan ke dalam markas. Itu mungkin komitmen saya nanti. Mantap, luar biasa sekali Bapak ya, ternyata Bapak ini kepala sekolahnya ya, luar biasa. Sebegitu memperhatikannya kepada guru-gurunya. Baik. Nah, setelah kita ngobrol nih Pak nih, dari mulai masalah sampai akhirnya Bapak menemukan apa namanya, rencana-rencana, yang akan Bapak lakukan. Nah, dari hasil obrolan kita nih, apa sih yang dapat, Bapak simpulkan nih dari hasil obrolan kita, coaching kita siang hari ini? Yang saya simpulkan dari obrolan kita hari ini Bu ya, Pak. jadi kita saya mendapatkan pencerahan dari apa yang kita obrolkan, kita bicarakan hari ini terkait dengan permasalahan yang saya temukan di sekolah saya, umumnya khususnya di kelas saya, terutama pelajaran bahasa Inggris. Ketika ngobrol dengan Bu Sari, saya mendapatkan pencerahan, ada solusi dari apa yang saya alami di kelas saya. Mudah-mudahan solusi yang kita temukan di sini bisa saya terapkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya ucapkan terima kasih sekali sama Ibu sudah mau ngobrol berdua dengan saya. Selain cing juga kita saling berbagi juga. Jadi silaturahmi juga Bu ya. Iya Bapak, Jadi, nah, iya. jadi itu mungkin yang bisa kita dapatkan dari kesimpulan dari yang obrolan kita hari ini. Iya. Saya juga merasa alhamdulillah ini Bapak mau coaching dengan saya, kita saling sharing ya, berbagi pengalaman. Saya juga jadi tahu bahwa kondisi di tempat Bapak itu sangat luar biasa dengan kelas gemuknya ya Pak ya. Iya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ini gimana nih strateginya sudah dijalankan atau belum, terus hasilnya seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, pasti Ibu. Minggu ke depannya kita ngobrol lagi, kita lihat hasil dari metode yang akan saya terapkan tadi, dari rencana yang akan saya terapkan tadi. Apakah ada perubahan kepada yang lebih baik atau masih perlu perbaikan yang lebih baik lagi. Mohon masukannya juga Ibu ya. Sama Pak ya. Ya. Baik, nanti kapan-kapan Bapak jangan sungkan ya untuk WA-WA atau telepon-telepon lah, kita Siap, ngobrol coaching lagi. Baik, siap, Bapak. siap Bu. Iya, Pak Tapi Helmi, jangan malam terima. hari Bu ya. Oh iya, jangan itu ya, ganggu itu. Ya, baik Pak Helmi, terima kasih banyak ya. Mungkin cukup saja ya Pak ya. Ya, saya yang terima kasih juga Ibu. Ya, Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya, unek-unek saya, dan masukan dari Ibu sangat berharga bagi saya. ya sama-sama Pak Helmi. Ya, yuk Pak Helmi, saya pamit ya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana, Bu? Iya, Langsung gantian. iya ini tadi ini langsung gantian apa gimana ya? Lanjut aja kali Pak ya. Sekarang saya jadi coach-nya. Iya, saya jadi coach Bu Heni belum jawab. Gampang kalau rekaman mah nanti diedit, di-cut, Edit ya. dipotong. Ya Bapak yang edit ya Pak ya. Ya, siap insya Allah. Ya baik, Bismillah deh Pak. Saya Bapak coach ya, saya coach ya. Ya, oke. Dan langsung aja Bu ya. Itu Pak. waktu jam 14.06. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Helmi kabarnya sehat. Bapak gimana nih Pak kabarnya Pak?
Alhamdulillah saya juga alhamdulillah sedang dalam keadaan yang baik walaupun pekerjaan banyak tapi bisa meluangkan waktu. Ibu mau mengajak saya ngobrol di Iya nih, Pak, kesempatan ini ada apa Ibu ya? iya nih, Pak, saya lagi butuh, di-coaching gitu sama Bapak. Jadi, nggak apa-apa ya, Pak, ya, saya minta waktunya? Ya nggak apa-apa. Saya juga Mhm. merasa tenang. Kira-kira topik atau permasalahan apa ya yang akan kita perbincangkan hari ini Ibu? Sebetulnya sih ini, lebih kepada pribadi ya, Pak, ya, heeh. Jadi, saya sedang bingung mau ngobrol sama siapa, makanya saya pilih Pak Helmi, jadi saya pingin dari obrolan kita siang ini tuh saya dapat pencerahan, dapat solusi dari, permasalahan yang sedang saya alami gitu, Pak. Oh, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu inginkan, yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Saya ingin dapat pencerahan, Pak, solusi lah gimana nih caranya saya, ngatasin, masalah yang, saya rasa jelimet gitu, Pak. Penuh nih di kepala tuh, bingung nih ngobrolnya sama siapa nih gitu. Aduh Pak Helmi aja deh, makanya saya minta tolong Pak Helmi nih, mau buat dapat solusi heeh, gitu, Pak. Oh, Eee, seperti itu Bu ya. iya, Kira-kira Pak, situasinya memang sekarang situasinya seperti apa Bu ya? gini, Pak, di satu sisi saya harusnya bersyukur ya, yang mana kan, sekarang kita nih sedang dapat pendidikan PGP ya, pendidikan guru Mhm penggerak. mhm. Ya Kemudian betul. juga alhamdulillahnya di satu sisi saya juga, dapat panggilan, piloting ya, piloting 3 PPG, Widih kemudian mantap. alhamdulillah Pak, bersyukur saya sebetulnya. Tapi di satu sisi, saya membayangkan, tugas PGP kan makin ke sini semakin numpuk ya Pak, semakin banyak, apalagi Mhm. juga, Bapak tahu di eksplorasi konsepnya makin penuh, jadi saya membayangkan ke depannya itu, aduh bisa nggak ya gitu, Pak. Jadi bisa nggak nih kira-kira dengan, double double pendidikan ini saya menyelesaikan dua-duanya dengan lancar dan tentunya dengan nilai yang pengennya sih maksimal, Pak, ya, heeh, gitu. Ya Nah, ya. itu Saya saya, sepakat itu. jadi saya tuh gimana sih caranya keruwetan saya itu bisa saya hilangkan gitu, Pak. Jadi, lagi ruwet deh pokoknya intinya, seperti itu, Pak. Eee, jadi situasinya Ibu sekarang sedang galau Bu ya? Mhm mhm, Pak, betul, Pak. Galau dan sedang berbahagia juga Bu ya? Iya, bersyukur, Pak, di satu sisi bersyukur betul tadi yang saya Syukur sampaikan. ya. Jadi Ibu terpanggil juga piloting PPG tahap 2 Bu ya? Tahap 3 Pak, tahap 3. Tahap 3. Oh ya tahap 3 Tahap yang 3. baru ya. Jadi di sekolah Ibu yang terpanggil piloting PPG tahap 3 ini berapa orang? 2 Pak, 2. Dua. Jadi Mhm. ada teman juga Bu ya? Ada Ada teman, teman Pak, juga ya. Ibu ya? Cuma kondisinya, situasinya selain pendidikan PPG, Ibu Sari juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Bu ya? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Mhm mhm. Situasi atau kondisi apa yang Ibu inginkan dari kondisi sekarang yang Ibu mendapatkan dua proyek, dua proyek, Iya, dua proyek. program ya, dua program yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Kira-kira Ibu pengennya gimana itu kondisi yang seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses ini? Kalau saya sih, kondisi ideal ya yang pengen saya dapat itu, ya saya bisa menjalankan, kedua pendidikan itu lancar, tanpa Hmm, ada terlambat mengumpulkan tugas, baik tugas di ya, PGP betul. maupun tugas di PPG,
Ya. sehat, dan nilainya maksimal. Itu sih Pak, situasi yang pengen saya dapat dari 2 pendidikan yang, sedang saya jalanin bareng itu. Jadi ya tadi yang Ibu sampaikan, jadi Ibu ingin kedua-duanya Mhm, berjalan dengan lancar, Bu ya. mhm Tugas mhm. tidak ketinggalan ya. Terus di akhir dari pendidikan ini Ibu bisa mendapatkan manfaat dari kedua program tersebut, Bu ya. Iya Pak, Jadi betul. Ibu juga eh, dalam artian di sini ingin sekali mendayung dua pulau terlewati, Bu ya, Iya, dalam heeh, Pak, ibaratnya kira-kira ya. seperti Nah, itu. betul ya. Mhm mhm mhm. Jadi eh, itu situasi yang Ibu inginkan dari apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira bagaimana supaya kondisi tersebut, eh, tujuan Ibu tersebut mengikuti dua program tersebut supaya terwujud, bagaimana caranya supaya bisa terwujud itu dua-duanya, Bu? Supaya dua-duanya terwujud ya, kayaknya lebih kepada bisa mengatur waktu ya, Pak Helmi ya. Saya harus pinter-pinter bagi waktu, dalam mengerjakan intinya dalam mengikuti PGP dan PPG ini Ya, saya, harus pinter bagi waktu dan memanage diri ya, Pak, ya? Mhm. Kayaknya gitu memanage deh, Pak. diri ya, betul. Mhm mhm. Oh, jadi yang agar hal itu terwujud, program pendidikan guru penggerak berjalan, pendidikan profesi guru PPG itu tetap berjalan lancar sesuai dengan rencana, Mhm dengan mhm. cara tadi membagi waktu. Nah, Mhm. kemudian manajemen juga. Nah, Mhm. kemudian kira-kira apa yang harus disiapkan atau apa yang harus Ibu persiapkan agar bisa membagi waktu dan memanage diri tadi, Ibu, supaya dua-duanya berjalan lancar. Kalau untuk waktu, mungkin saya harus tahu jadwal ya, Pak, ya? Jadwal ya, Nah, jadwal saya harus betul. tahu jadwalnya, saya harus tahu tanggal-tanggal due date-nya. Kemudian Mhm. kalau me-manage diri, mungkin saya harus bisa tahu nih, mana nih kira-kira yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Intinya mana yang, lebih urgent ya, heeh. Jadi kira-kira yang Mhm. sifatnya urgent, itu saya dahulukan, bukan berarti yang lain saya lupakan gitu. Eee, intinya saya harus memilih mana nih yang, urgent terlebih dahulu. Jadi Kayaknya Ibu akan memperhatikan jadwal, Bu ya. Jadi untuk memastikan itu supaya tetap berjalan, Ibu akan melakukan hal apa, Bu? Supaya sesuai dengan due date, terus tidak ketinggalan, dua pekerjaan bisa berjalan seiring tanpa ada masalah. Kira-kira eh, untuk bisa memastikan hal itu berjalan, Ibu menggunakan cara apa? supaya itu saya bisa tahu mungkin ini kali ya Pak ya, saya buat, jadwal-jadwal yang ada di, LMS itu saya print mungkin ya. Kemudian Ya, ya saya betul. tempel di meja belajar atau mungkin tembok, Hmm, supaya supaya kelihatan terus gitu atau di tempat yang mudah dilihat. Jadi, oh iya besok nih, harus mengerjakan ini, hari ini harus mengerjakan ini. Jadi, jadi intinya jadwalnya itu harus saya tulis, saya tempel di tempat yang, mudah saya lihat gitu, yang bisa saya lihat, mhm. Kayaknya gitu deh, Pak, mhm. jadi salah satu cara untuk memastikan rencana Ibu dalam menjalani dua program ini adalah dengan membuat jadwal dan jadwal itu ditempel di Mhm mhm mhm. tempat-tempat strategis, misalnya di kamar, Bu ya, Iya di betul, Pak, pintu betul. untuk memastikan Ibu tidak terlewat dalam mengerjakan tugas, Bu ya. Iya betul, Nah, Pak. untuk tadi apa yang yang sudah Ibu rencanakan tadi ke depannya,
agar bisa menjalankan dua program ini, eh, Mhm mhm. apa kira-kira kriteria keberhasilan Ibu ketika menjalankan ini ke depannya, ketika mengentel jadwal itu seperti apa, Ibu? Ya, kriteria keberhasilan dari hasil, rencana yang saya lakukan mungkin, eee, nanti terlihat dari progres saya ketika mengumpulkan tugas ya, Pak, ya. Jadi kan, Hmm. eee, apa namanya, berharapnya dari adanya jadwal itu, jadi saya ketika mengumpulkan tugas itu, sebelum minimal itu maksimal 1 hari sebelum due date. Jadi saya nanti bisa mengukur keterberhasilan itu dari, eee, mengumpulkan tugas sebelum due date. Oh iya betul. Jadi ya, kemudian tadi yang rencana yang sudah Ibu sampaikan, eh, apakah ada alternatif lain dari rencana-rencana yang Ibu ingin jalankan nanti, Bu? Alarm mungkin, Pak, ya? Sangat Alarm penting. ya? Oh ya, alarm. Jadi yang pertama membuat jadwal, ditempel di tempat umum, di tempat yang strategis. Kemudian membuat alarm, Bu ya? Mhm. Alarm. Jadi kira-kira bagaimana Ibu bisa memastikan alternatif yang Ibu sampaikan tadi, memasang alarm, kemudian membuat jadwal, kira-kira Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan dalam mendukung program ini, rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini, supaya program guru penggerak lancar, program PPG lancar. Siapa orang Pixar Ibu yang bisa minta dukungan untuk mendukung Ibu? Yang pasti mungkin, keluarga ya, suami, Ya, kemudian keluarga ya rekan pasti ya. sejawat, rekan sejawat di Mhm. sekolah, dan juga, teman-teman, kelompok, PGP yang alhamdulillah selalu mengingatkan, due date tugas sehingga, bisa meminimalisir, ketinggalan saya, seperti itu sih, Pak, pada Oh momen ya, jadi rekan-rekan keluarga pasti yang pertama Bu ya, karena yang betul. pastilah mereka yang terdekat dengan kita ya. Jadi selain keluarga juga rekan sejawat, sekolah juga, karena yang pendidikan program guru penggerak dan PPG ini ada perlu kolaborasi juga dengan rekan-rekan di sekolah juga Bu ya. Jadi kira-kira nih setelah rencana Ibu dilaksanakan, terus eh, kriteria keberhasilannya sudah ditentukan oleh Ibu, kira-kira kesimpulan dari obrolan kita hari ini, Ibu bisa menarik kesimpulan apa? Apakah kesimpulan yang kita obrolkan hari ini Ya, dengan adanya obrolan kita? Ya? alhamdulillah saya dapat solusi, dari permasalahan saya, dan insya Allah akan saya laksanakan supaya dua-duanya bisa terlaksana dengan baik, Pak Helmi, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Ibu ya. Jadi Ya, amin. saya senang Ibu sudah mengungkapkan unek-unek Ibu terkait permasalahan pribadi Ibu. Sebetulnya bukan pribadi sih ini Bu ya. Ini permasalahan yang muncul di setiap guru yang sedang dalam mengikuti dua program pendidikan secara bersamaan. Jadi saya ucapkan terima kasih juga Ibu mau berbagi dengan saya. Saya juga sebetulnya banyak mendapatkan pencerahan juga dari obrolan Ibu tadi, eh, se- karena kondisi Ibu sebetulnya hampir mirip dengan kondisi saya. Jadi kesimpulan apa yang kita bicarakan tadi, yang kita obrolkan di sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat tuh ya. Ya Pak, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Helmi sudah mau coaching saya. Terima kasih Pak Helmi. Ya. Nah, sama-sama Ibu. Jadi ke depannya di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi tuh ya, nggak keberatan tuh Iya, ya, iya supaya Pak kita Helmi bisa jangan bosen tahu ya. ya, supaya kita bisa tahu hasil dari apa yang Ibu rencanakan nanti,
apakah ada yang harus kita perbaiki, apakah ada yang harus sudah berjalan dengan baik atau belum ya Bu ya? Iya baik Bapak, siap. Bapak jangan bosen Dan ya. Iya. ya insya Allah saya terbuka dengan Ibu selama saya punya waktu, insya Allah saya akan terbuka lebar waktu saya untuk itu. Baik. Baik Pak Helmi, terima kasih. Kita cukupkan ya Pak, mungkin ya? Iya, enggak. Terima Pak kasih Helmi, juga terima Bu ya. kasih Jadi banyak ya. sama-sama Ibu ya, jangan Tahu kapok ya. Bu ya. Ya, saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Oke, berhenti merekam.